Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada semua rekan-rekan Dewan Asatidz, Bapak Ibu semuanya, kepada semua wali murid MTS Salafiyah Bantarsari khususnya kelas 7, dan kepada anak-anakku semuanya siswa MTS Salafiyah Bantarsari kelas 7. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar MTS Salafiyah Bantarsari ini, termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya besok. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya kelas 7 MTS Salafiyah Bantarsari, sebelumnya mari kita awali kegiatan matsama ini dengan membaca doa, bukan dengan umul kita. Mudah-mudahan kita, kalian semuanya yang baru saja masuk terdaftar di MTS Salafiyah Bantarsari ini bisa diberi istiqomahan, diberi rahmat, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wa likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian serta wali murid MTS Salafiyah kelas 7 khususnya, alhamdulillah kalian semuanya merupakan salah satu hamba Allah yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa belajar di MTS Salafiyah ini. MTS Salafiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang formal di bawah naungan Kementerian Agama, di bawah payung Yayasan Salafiyah Bantarsari ini, yang awal mula dulu diprakarsai pendiriannya oleh para sesepuh kita, atau figur atau sosok paling utama pada saat itu pendiriannya adalah oleh beliau Simbah Kiai Syarif Hasan. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberi petunjuk, diberi hidayah, bisa belajar bersama-sama di MTS Salafiyah ini, termasuk orang yang ikut di dalam meneruskan perjuangan Simbah Kiai Syarif Hasan ini. Kemudian kami perlu menyampaikan, namun sebelumnya saya perlu sekali memperkenalkan diri. Saya adalah bernama Ismail S.A.G. Dalam hal keguruan di pendidikan ini, saya mengampu mata pelajaran
IPS kelas 9 dan IPS kelas 8. Bagi anak-anakku sekalian, besok insya Allah bila mana situasi sudah kondusif, pandemi COVID-19 sudah pergi, akan ketemu dengan Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita sebelum jauh, atau kami terutama adalah kalian semuanya kelas 7, sebelum jauh masuk belajar di MTS Salafiyah Bantar hari ini, perlu kami sampaikan materi dalam rangka matsama. Matsama itu singkatan daripada masa ta'aruf siswa madrasah. Ta'aruf itu artinya adalah perkenalan. Di masa perkenalan siswa madrasah MTS Salafiyah Bantar Sari. Maka yang akan kami kenalkan adalah berkaitan dengan kemadrasahan. Materi yang saya akan bawakan adalah materi berkaitan dengan visi dan misi MTS Salafiyah Bantar Sari. Anak-anakku sekalian serta ibu bapak wali murid semuanya, kita harus bangga. Jangan berkecil hati, jangan minder ketika kita sekolah di MTS, kok bukan di SMP negeri. Jangan minder, jangan merasa rendah. Pola pikir daripada masyarakat zaman dulu itu harus kita rubah sekarang. Kalau zaman dulu madrasah itu terkesan pendidikannya kelas rendahan, pendidikan yang di bawah standar rata-rata. Ini kita dulu. Maka dari itu perlu saya jelaskan berkaitan dengan kemadrasahan. Madrasah itu berasal dari bahasa Arab yang kalau di Indonesia kan adalah pendidikan atau belajar. Madrasah itu dari bawah. Ini ada RA, Raudhatul Atfal. Ada MI, Madrasah Ibtidaiyah. Terus ada MTS, Madrasah Sanawiyah. Ada tingkat lanjutannya adalah MA, Madrasah Aliyah. Saya tekankan kepada madrasah. Madrasah ibtidaiyah itu artinya adalah permulaan. Jadi kalau madrasah ibtidaiyah berarti belajar di tingkat permulaan. Kalau di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan SD, sekolah dasar. MTS Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah adalah pertengahan atau tengah. Maka kalau bicara tentang Madrasah Sanawiyah berarti belajar di tingkat menengah. Kalau di istilahnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berarti sama dengan SMP, sekolah menengah pertama. Tingkat lebih atas adalah Madrasah Aliyah. Madrasah adalah belajar, Aliyah adalah tinggi atau atas. Berarti Madrasah Aliyah adalah madrasah atau belajar di tingkat atas, sama dengan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan adalah SMA, sekolah menengah atas. Nah, kalau di MA berarti Madrasah Aliyah, ya, pendidikan atau belajar tingkat atas.
sekalian, ya, masing-masing lembaga di bawah Kementerian Agama ini ada MTS, MA, ada MI dari bawah di bawah. Ini masing-masing mempunyai visi dan misi. Sebelumnya mari kita pahami apa itu visi dan apa itu misi. Visi adalah cita-cita luhur jangka panjang, pandangan ke depan, cita-citanya. Jadi para pendahulu kita, para pendiri MTS Salabiyah ini mempunyai cita-cita ke depan. Besok MTS Salabiyah ini mau bagaimana. Ini cita-cita luhur dalam jangka panjang. Kemudian misi itu adalah langkah-langkah atau cara kegiatan untuk mewujudkan cita-cita besar itu. Nah, lebih dalam lagi mari kita pahami dari apa visinya, apa misinya. Sekali lagi, ini visi dan misi adalah cita-cita luhur yang perlu diaplikasikan, perlu ditindaklanjuti untuk memperoleh atau mencapai visinya itu yang sudah digariskan oleh para pendahulu kita, terutama adalah Simbah Kiai Haji Syarif bin Hasan. Oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan visi. Kalian harus paham karena nanti akan berkaitan dengan belajar di MTS Salabiyah ini selama 3 tahun. MTS Salabiyah Bantarsari ini mempunyai visi, pandangan atau cita-cita jangka panjang. Visinya adalah berbudi luhur dan sukses meraih prestasi. Perlu diingat anak-anakku kalian, visi MTS Salabiyah Bantarsari adalah berbudi luhur dan sukses meraih prestasi. Ini cita-cita luhur jangka panjang ke depan oleh para pendahulu kita. Diharapkan siswa-siswi MTS Salabiyah Bantarsari ini setelah lulus dari MTS Salabiyah Bantarsari ini mempunyai budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, kalau dijenderkan lebih panjang, akhlak yang bagus, punya anggah ungguh, ngerti dengan hak dan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua dan lain sebagainya. Dan sukses meraih prestasi. Jadi diharapkan ke depan alumni MTS Salabiyah ini selain mempunyai akhlakul karimah, budi pekertinya luhur baik, tapi juga sukses meraih prestasi. Prestasi di bidang apapun, bidang pendidikan, ilmu pengetahuannya tinggi, serba bisa. Kalau dalam bidang pendidikannya, kalau dalam bidang kehidupan yang lain, dalam usahanya, mungkin besok ke depan setelah melanjutkan di aliyahnya atau di perguruan tingginya akan mempunyai prestasi yang sukses. Jadi pengusaha, jadi guru, jadi perangkat, jadi pegawai, ataupun jadi apa-apa yang bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini cita-citanya para pendahulu kita, terutama adalah pendiri MTS Salabiyah Bantarsari. Kemudian cita-cita luhur ini, berbudi luhur dan sukses meraih prestasi ini tidak akan terwujud kalau tidak ada langkah-langkah, tidak ada misi. Misi inilah atau langkah inilah
yang akan bisa mengantarkan anak didik MT Salafiyah Bantarsari ini bisa betul-betul memperoleh berbudi luhur dan sukses meraih prestasi. Maka usaha inilah nanti yang akan diemban, akan dilaksanakan oleh keluarga besar MT Salafiyah Bantarsari. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan misi atau langkah-langkah untuk mewujudkan visinya. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Saya ulangi, misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Ini dimaksud bahwa nantinya kalian semuanya setelah belajar di MT Salafiyah Bantarsari ini selama 3 tahun ini akan memperoleh bimbingan, arahan, masukan dari terutama adalah guru-guru dan keluarga besar MT Salafiyah. Jadi pendidikannya adalah yang berkualitas, bukan hanya asal-asalan. Maka ketika kalian nanti belajar di MT Salafiyah ini ada aturan. Kualitasnya ditentukan antara melalui adalah tata tertib. Akan betul-betul berkualitas, anaknya disiplin, masuknya rajin, pakaiannya rajin, dan sebagainya dalam rangka untuk mewujudkan budi atau berbudi luhur atau budi pekerti yang luhur ini. Betul-betul pendidikannya yang berkualitas ini yang diharapkan dalam mencapai prestasi akademik adalah prestasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau nilai. Diharapkan setelah nanti didukung dengan tata tertibnya, ini anak didiknya akan rajin, tertib, disiplin. Ini mudah-mudahan bisa mencapai prestasi akademik, nilainya bagus, prestasi dalam tingkat lomba-lomba yang lain nanti akan bisa mencapai kejuaraan minimal. Kemudian yang non akademik adalah bisa nanti ada karya-karya yang biasanya itu diselenggarakan dalam pelajaran ekstrakurikuler. Nanti ada latihan kaligrafi dan sebagainya. Nanti diharapkan walaupun ini bukan mata pelajaran pokok, karena ini adalah ekstrakurikuler, diharapkan kalian bisa jadi kaligrafer yang handal. Ini yang non akademik. Anak-anakku sekalian, setelah langkah yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik ini, MTS Salafiyah Bantarsari ini juga berusaha untuk mewujudkan pembelajaran dasar siswa menjadi muslim yang beriman, takwa, taat beribadah, mempelajari Al-Quran, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ini berat. Mewujudkan pembelajaran dasar untuk siswa agar siswanya itu menjadi seorang muslim yang beriman. Apa ada muslim yang tidak beriman? Ya, orang Islam tapi tidak beriman? Ada saja. Imannya kuat, takwanya kuat, taat beribadah. Nanti mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi mengetahui artinya, kandungan isinya, serta kalau nanti sudah paham betul dengan isi Al-Quran yang didorong dengan mata pelajaran-pelajaran agama, akan terwujud kepedulian dirinya di dalam kehidupan sosial yang tinggi. Kadang banyak sekali orang ilmunya tinggi, orangnya pintar,
tidak peduli terhadap lingkungan sosial. Ini sudah mulai menjalar bagi kehidupan di masyarakat. Contoh, kehidupan sosial, tetangga sakit kadang kurang peduli, nggak ngerti, ternyata sakitnya sudah setengah bulan baru tahu, padahal rumahnya dekat. Ini tanda-tanda orang kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Dan lagi ketertiban umum di jalan, pas bulan Agustus ada umbul-umbul, ada patok hias di jalan, sudah dipasang oleh lingkungan, dikomandoi oleh Pak RT. Ini banyak anak-anak yang kadang tidak peduli, ini adalah kepentingan bangsa. Ada umbul-umbul, ada patok, akhirnya dicabut secara sembarangan. Diharapkan nanti kalian setelah di MTS Salabaya ini tidak demikian, dirawat, dijaga bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, langkah daripada MTS Salafiyah Pantasai untuk mewujudkan visi berbudi luhur dan sukses meraih prestasi adalah yang ketiga, mewujudkan karakter Islam yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Setelah tadi kedua anak-anak alumni bisa memahami Al-Quran, kemudian mewujudkan karakter sehingga terbentuklah karakter perilaku anak semuanya bisa karakter yang Islami. Bagaimana yang Islami? Yang Islami adalah anak-anak yang perilaku sehari-harinya itu adalah berdasarkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ajaran Islam. Sehingga setelah terbentuk karakter Islami, nanti akan diaktualisasikan, akan diwujudkan, selalu dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi aplikasinya atau tindak lanjutnya. Contoh, banyak sekali anak-anak atau bahkan yang sudah di MI ataupun yang di Madin, di TPQ sudah pada hafal betul berkaitan dengan ada makalah atau hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Sudah pada hafal bahwa artinya adalah kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi rata-rata masih sebatas hafalan hadis tersebut, belum bisa mewujudkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang Islam tapi belum bisa berkarakter sebagaimana orang Islam. Yang keempat, mewujudkan perkembangan berpikir kritis dan sistematik dalam memahami peradaban Islam. Ini setelah nanti kalian dapat ilmu yang tinggi, cerdas dalam menangkap materi-materi pelajaran oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini kemudian dikembangkanlah, jangan hanya apa yang didapat oleh Pak Guru Ibu guru. Kalian belajar untuk mengembangkan berpikir yang secara kritis. Secara sistematik, jangan asal mikir dalam menghadapi peradaban Islam. Nah, sekarang kita betul-betul harus bisa memahami secara kritis, sistematis dalam masa-masa pandemi atau masa corona saat ini. Ketika pemerintah, ketika ulama, MUI, ketika tokoh-tokoh, baik itu dari tokoh agama, tokoh kesehatan, atau semuanya, semua lini yang ada di Indonesia ini
sudah menganjurkan, ada aturan, ada PPKM. Tapi masih ada saja bahwa yang beranggapan bahwa PPKM hanya melarang orang Islam untuk Jumatan, untuk hajatan. Coba kita berpikir secara kritis. Ada juga yang kolot cara berpikirnya, corona mati ya Gusti Allah, waras ya Gusti Allah. Iya betul, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berikhtiar, kita harus usaha. Ini harus kita berpikir secara kritis. Maka di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita langkah yang pertama kita harus hati-hati. Laksanakan protokol kesehatan. Jangan panik, jangan takut. Ini kritis, ayo mari bersama kritis dan kita sistematis. Jangan panik, karena panik akan mengurangi daya tahan tubuh. Tapi jangan menyepelekan. Corona mati ya mati. Ini di masyarakat masih banyak yang beranggapan seperti itu. Tanpa kita harus ikhtiar terlebih dahulu. Yang sebetulnya kalau kita kembalikan kepada ajaran Islam ini, kita sudah diajari lebih dulu sebelum pemerintah, sebelum aturan orang harus mencuci tangan, harus memakai masker. Contoh, kita berapa kritis loh ya. Kita sering membaca atau mengetahui tentang pelajaran-pelajaran di agama. Di antaranya adalah bahwa agama menyunatkan cuci tangan setelah apa? Setelah takziah. Lagi-lagi kita kembalikan kepada aplikasi tadi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan mencuci tangan termasuk sebagian daripada iman. Berarti kalau pemerintah menyarankan bahwa kita harus sering cuci tangan, ini sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian memakai masker. Memakai masker, kita umat Islam sudah diajarkan terlebih dulu, yaitu ketika kita umat Islam bersin atau batuk atau wahing, itu dianjurkan sekali oleh Islam untuk menutupi dengan tangan. Caranya seperti ini. Kalau kita wahing atau batuk, itu pun jangan ke depan. Ini ajaran. Kalau kita aplikasikan, kita aktualisasikan dengan ajaran sekarang, berarti menutup tangan dengan menutup mulut ketika bersin atau berwahing dengan tangan, ini hampir sama dengan kita menutup masker. Yang kelima, misinya, langkah MT Salafiyah untuk mewujudkan kalian semuanya besok dari siswa MT Salafiyah ini setelah lulus diarahkan caranya adalah meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Maka caranya antaranya adalah ya ini termasuk model dari semacam ini, agar kalian mengetahui pengetahuan perkembangan era zaman sekarang, belajar dengan model daring atau online. Profesionalisme semacam ini guru pun dituntut untuk bisa online, maka harus didukung juga oleh para siswa-siswa. Kalau sekarang kok tidak ngerti online, ini sudah jauh ketinggalan. Namanya tukang ojek saja sudah online, masa pelajar nggak ngerti online, ini sudah ketinggalan. Dagang sekarang banyak yang online, bakul cilok, bakul bakso udah online. Ini, maka perkembangan dunia pendidikan pun sekarang dituntut untuk bisa menggeluti dunia maya, seperti ada webinar, ada
Zoom meeting dan lain sebagainya. Maka diharapkan, saya harap juga ini kepada ibu, bapak, wali murid untuk mendukung program ini online yang dilaksanakan oleh MT Salafiyah ini di masa-masa pandemi semacam ini akan dilaksanakan setelah maksama ini selesai, insya Allah. Maka dukungannya adalah ini dari orang tuanya atau wali muridnya agar anak diperhatikan, satu dalam hal kuotanya, terus HP-nya yang mendukung, tapi jangan lupa diawasi dan dibimbing. Jangan hanya asal anakku tak tuh karena HP apik iki wis dicoba karena kuotanya akeh 50 giga tanpa dikontrol. Ini juga berbahaya, tidak kritis, tidak tidak sistematis. Jadwalnya online, insya Allah dari Pak Guru pada jam-jam pelajaran, mulai jam 7:04 atau jam setengah 8 besok sesuai dengan keputusan sampai jam 12 biasanya sih. Kalau toh mengerjakannya telat, ada toleransi waktu ya, selama masih belum maghrib, biasanya seperti itu untuk tugas-tugasnya. Jadi dunia modern sekarang ini dituntut sekali semua pihak untuk sukses dalam hal pendidikan, didukung dengan adanya sarana yang mendukung, antara ini adalah internet dengan perangkatnya adalah HP. Yang terakhir, langkah MT Salafiyah untuk mewujudkan visi berbudi luhur dan sukses meraih prestasi, langkahnya adalah menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jadi tata kelola madrasah dikelola bagaimana? Mau masuk kapan? Bagaimana sikapnya ketika ada wabah corona seperti ini? Ini diselenggarakan secara apa? Secara efektif. Efektif aja bagaimana? Anak-anakku sekalian, setelah kita memahami bahwa langkah MT Salafiyah untuk mewujudkan visinya adalah yang keenam atau terakhir adalah menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka siapapun keluarga besar MT Salafiyah berhak untuk mengetahui perkembangan anak didiknya. Ibu bapak pada anaknya berhak mengetahui sejauh mana perkembangannya, sering berangkat atau tidak, kenapa ini disanksi, kenapa ini tidak mendapatkan nilai. Ini perlu, karena secara transparan. Kadang-kadang ada anak yang sudah dikasih uang saku, dikasih uang untuk membayar administrasi, tidak sampai. Mudah-mudahan besok ke depan tidak. Ternyata dalam perhitungan tagihan masih muncul angka yang cukup banyak, sehingga ibu bapak berhak klarifikasi untuk mengetahuinya. Insya Allah semuanya akan dilaksanakan akuntabel secara sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, wali murid serta anak-anakku kelas 7 semuanya yang berbahagia, namanya cukup itu saja. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan proses belajar mengajar yang baik ketika sudah pada masa-masa yang normal. Nah, saya juga minta doa kepada ibu bapak semuanya, wali murid serta keluarga besar MT Salafiyah. Kami bapak ibu guru pengelola madrasah mohon doa, mudah-mudahan kita diberi ketabahan, keikhlasan, serta kekuatan iman. Karena kami bapak ibu guru serta keluarga besar MT Salafiyah ini mengemban amanat. Amanat adalah titipan. Kalau amanat dilaksanakan dengan ikhlas, dengan baik, dengan jujur, ini akan jadi ibadah. Kalau nanti amanat dilaksanakan tidak baik, ini akan menjadi musibah. Na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak semuanya, itu yang perlu saya sampaikan.
Namun sebelumnya kami tutup, Pak Guru mau memberikan tugas kepada anak-anakku di kelas 7 semuanya. Tugas yang pertama baru pertanyaannya 1. Apa visi MTS Salafiyah Bantarsari? Saya ulangi. Apa visi MTS Salafiyah Bantarsari? Yang kedua, sebutkan salah satu misi MTS Salafiyah Bantarsari. Yang ketiga, siapa nama tokoh utama pendiri MTS Salafiyah Bantarsari? Dicatat baik, dijawab, jawaban dikirim lewat WA pribadi Pak Guru, saya Pak Ismail. Jangan di grup ya. Saya tunggu jawabannya paling lambat hari besok. Paling lambat. Syukur lebih cepat lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan ridho Allah, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.